Kerja seluruh Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melepas Brigade Tanggap Bencana ke Sumatera. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sebagai bangsa yang kuat dan mampu mengatasi setiap bencana, termasuk musibah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurut Prabowo, pemerintah telah bergerak cepat mengerahkan alat negara untuk mempercepat penanganan di daerah terdampak. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan kuat serta mampu mengatasi setiap cobaan termasuk musibah yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pesan ini disampaikan Prabowo saat peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta. Prabowo menyampaikan bahwa musibah di 3 provinsi tersebut memang menimbulkan penderitaan dan tantangan, namun di tengah situasi ini kekuatan dan keutuhan bangsa kembali terbukti. Menurutnya, seluruh masyarakat mampu bertahan dan bergerak bersama menghadapi bencana. Ia menjelaskan bahwa reaksi pemerintah terhadap bencana berlangsung cepat, ditandai dengan pengerahan sejumlah alat negara ke lokasi musibah. Cobaan-cobaan, kita mengalami badai, kita mengalami bencana. Tapi bangsa kita kuat, utuh, dan bangsa kita mampu mengatasi semua cobaan yang kita hadapi. Kita buktikan, rakyat melihat reaksi pemerintah cepat. Saat ini sebanyak 50 helikopter telah digerakkan untuk membantu evakuasi dan distribusi bantuan, dan ratusan helikopter tambahan akan datang secara bertahap mulai Januari tahun depan. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan penguatan alutsista sebagai bagian dari misi kemanusiaan dan penanganan bencana di Indonesia. Di tengah rawannya ancaman Ring of Fire, pemerintah terus menambah kekuatan udara untuk mempercepat respons di wilayah terdampak. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa penguatan alat utama sistem senjata Indonesia bukan semata untuk pertahanan negara, melainkan menjadi prioritas untuk misi kemanusiaan dan respons cepat terhadap bencana alam. Prabowo mengingatkan Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire harus selalu siap menghadapi kondisi terburuk. Presiden Prabowo menjelaskan bahwa penguatan kekuatan udara menjadi tulang punggung dalam penanganan musibah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Negara saat ini mampu mengerahkan puluhan helikopter untuk menjangkau wilayah terdampak dan mempercepat upaya evakuasi serta bantuan logistik. Ia menegaskan pengadaan alutsista akan terus ditingkatkan, termasuk penambahan helikopter baru yang dijadwalkan mulai didatangkan sejak Januari tahun depan. Langkah ini menurutnya menjadi bagian dari komitmen pemerintah memperkuat respons kemanusiaan di wilayah rawan bencana. Di daerah musibah, minggu ini helikopter baru datang, 5 buah helikopter minggu ini. Dan terus berdatangan. Dan saya sudah perintahkan mulai Januari tahun depan dan seterusnya kita akan datangkan 200 helikopter di Republik Indonesia ini. Beberapa bulan yang lalu kita datangkan 5 Hercules terbaru C-130J. Berapa minggu lalu kita datangkan Airbus A400.
Pemerintah juga telah mendatangkan pesawat angkut baru termasuk Hercules C-130J dan Airbus A400 untuk memaksimalkan pendistribusian logistik dan mendukung operasi kemanusiaan skala besar. Kemampuan ini diharapkan mampu mempercepat penanganan bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung perbaikan jembatan Bailey yang rusak akibat banjir bandang di Biren, Aceh. Pemerintah menargetkan akses jalan darat di wilayah tersebut dapat kembali normal dalam waktu 1 minggu. Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung progres perbaikan jembatan Bailey di Sungai Tepen Mane, Kabupaten Biren, Aceh yang rusak akibat banjir bandang. Dalam kunjungannya, Prabowo menegaskan bahwa jembatan darurat ini ditargetkan dapat kembali dilalui dalam 1 minggu ke depan sehingga akses warga dapat segera pulih. Jembatan yang berada di jalur utama Tepin Mane merupakan akses darat vital yang menghubungkan kota Medan dengan Banda Aceh serta sejumlah kabupaten kota di Aceh. Jembatan Bailey dengan beban 50 ton dipasang sebagai fasilitas sementara, namun dapat difungsikan sebagai jembatan permanen dalam kondisi darurat untuk memastikan arus logistik dan mobilitas masyarakat tetap terjaga. Ini kita lihat salah satu diharapkan 1 minggu sudah bisa buka, dan dari sini bisa terus untuk membuka 3 jembatan lagi ya, yang menuju benar meriah dan Tegangan ke atas. Tapi ada jalan lagi dari Banda Aceh. Itu mungkin lebih ringan karena hanya tiga lokasi ya. Tapi kita lihat semua usaha kita kerahkan ya. Nanti semua jembatan kita akan perbaiki. Pemerintah saat ini juga tengah menyelesaikan pembangunan 3 jembatan Bailey tambahan di sejumlah titik yang terdampak banjir. Pembangunan ini menjadi bagian dari upaya memulihkan konektivitas antar daerah di Aceh agar akses perekonomian dan bantuan kemanusiaan dapat kembali normal. Untuk mempercepat proses perbaikan, Prabowo menugaskan KSAD Jenderal TNI Baruli Simanjuntak untuk memimpin Satuan Tugas Percepatan Pemulihan Infrastruktur. Baruli dinilai memiliki sumber daya memadai, mulai dari pasukan konstruksi hingga pasukan teritorial untuk mendukung perbaikan jembatan secara cepat dan terukur. Dari Biren, Aceh, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup mencabut izin operasional 4 perusahaan yang beroperasi di daerah aliran Sungai Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Selain itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik akan menutup salah satu perusahaan kelapa sawit yang berada di hulu Sungai Aigaroga yang diduga menjadi penyebab banjir bandang. Bencana banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara berbuntut panjang lantaran banyaknya gelondongan kayu yang terbawa banjir bandang yang terjadi pada hari Selasa 25 November lalu sehingga memperparah dampak bencana alam ini. Sabtu siang, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik turun tangan dan melihat langsung lokasi banjir bandang yaitu di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Usai melakukan pengecekan, Hanif Faisal Nurofik mengatakan telah mencabut izin operasional 4 perusahaan yang beroperasi di daerah aliran Sungai Batang Toru. 4 perusahaan tersebut adalah PT Toba PULP Lestari, PT Aginkot Resources, PT North Sumatra Hydro Energy, dan PT PN3 Batang Toru. Selain itu, pihak Kementerian Lingkungan Hidup juga akan menutup perusahaan kelapa sawit yang berada di hulu Sungai Aigaroga yang dituding menjadi penyebab banjir bandang ini. Tidak hanya mencabut izin operasional, pemerintah juga akan meminta kepada pihak perusahaan yang melanggar aturan untuk melakukan ganti rugi, kerusakan lingkungan dan korban jiwa dan berlanjut dengan proses pidana. Berapa perusahaan? Ya, di sini kita belum melihat perusahaan. Kalau yang di Batang Toru ada 4 perusahaan yang kita hentikan kegiatan, tetapi tidak berhubungan dengan Das Garoga karena alirannya beda. Jadi Das Batang Toru ke arah sini, Garoga jadi tidak nyambung. Saya sedang melakukan langkah-langkah
penanganan lebih lanjut. Jadi kita evaluasi total semua perizinan karena memang curah hujannya ini di luar proyeksi waktu penyusunan dokumen AMDAL beberapa puluh tahun yang lalu, sehingga kita perlu sesuaikan kembali kaedah ini. Namun sekali lagi terkait dengan bencana ini yang memang harus ada yang tanggung jawab. Usai banjir bandang yang menyapu 5 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara terjadi, masyarakat menuding beberapa perusahaan yang melakukan perusakan hutan atau pembalakan liar sehingga memperparah banjir yang terjadi. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen Indonesia menuju SEA Games ke-33 di Thailand. Presiden mengajak para atlet menjadi simbol kekuatan bangsa dan mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melepas kontingen Indonesia menuju SEA Games ke-33 di Thailand pada Jumat 5 Desember 2025. Di tengah berbagai musibah yang melanda Sumatera, Prabowo menekankan bahwa semangat bangsa tidak boleh padam. Ia mengajak para atlet untuk tetap menjaga tekad dan mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional. Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya membantu masyarakat yang terdampak bencana dengan segala sumber daya yang ada. Meski dalam situasi berduka, ia menegaskan bahwa kehidupan berbangsa harus terus berjalan dan seluruh lapisan masyarakat perlu bekerja keras di segala bidang demi kemajuan negara. Dalam kesempatan ini, Prabowo memberikan penghargaan kepada para atlet yang akan mewakili Indonesia. Baginya, kesempatan untuk membela merah putih di panggung olahraga dunia adalah suatu kehormatan besar. Ia juga menyampaikan rencana peningkatan bonus bagi peraih medali serta pengembangan fasilitas pelatihan olahraga berskala besar untuk pembinaan jangka panjang. Jadi anak-anak muda, putra-putri bangsa Indonesia yang saya hormati, saya hanya bisa pesan, berbuatlah yang terbaik yang kau bisa berbuat. Berikan yang terbaik, berikan segala yang bisa kau berikan. Karena ini adalah ajang membela kehormatan seluruh bangsa Indonesia. Kau adalah wakil-wakil dari hampir 300 juta anak Indonesia. Selain itu, Prabowo mengajak para atlet untuk menjadi simbol kekuatan dan harapan di tengah duka yang dirasakan bangsa. Ia meminta seluruh kontingen untuk memberikan penampilan terbaik demi mengumandangkan Indonesia Raya di Thailand, serta menegaskan bahwa Indonesia akan tetap tangguh menghadapi segala cobaan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Ketua Dewan Penasehat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, melepas Brigade Tanggap Bencana yang akan dikirim ke Sumatera. Puluhan relawan ini dikerahkan untuk memperkuat operasi penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pelepasan tim Brigade Tanggap Bencana KSPSI berlangsung khidmat di halaman kantor DPP KSPSI Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat malam. Para relawan siap diterjunkan menuju wilayah terdampak bencana setelah mendapat pengarahan dari Ketua Dewan Penasehat KSPSI, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dalam arahannya, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengapresiasi kesiapan relawan KSPSI yang turut tergabung dalam misi kemanusiaan bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, dan berbagai elemen relawan. Kapolri juga menegaskan ke depan Brigade KSPSI akan dibekali pelatihan khusus untuk menguatkan kompetensi dalam respons situasi darurat. Yang terpanggil untuk ikut melaksanakan kegiatan kemanusiaan bersama dengan seluruh elemen-elemen bangsa yang lain.
bergabung dengan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan relawan yang ada. Bagi saya, ini adalah kegiatan yang mulia, yang luar biasa, yang dilaksanakan oleh Brigana KSPSI, dan tentunya Brigana ini ternyata juga memiliki kemampuan besar, tersertifikasi. Oleh karena itu, ke depan kita juga akan memberikan pelatihan kepada teman-teman dari KSPSI yang mungkin memiliki keterpanggilan untuk ikut bergabung dengan Brigana. Sementara itu, Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea menyatakan bahwa KSPSI tidak hanya mengirimkan relawan, tetapi juga bantuan logistik untuk korban di Sumatera. Sebanyak 50 personil brigade akan diterjunkan secara bertahap dalam 3 gelombang. Kapolri juga mengajak seluruh relawan agar menunjukkan kekompakan dan sinergi dalam membantu saudara-saudara di daerah terdampak bencana. Setibanya di lapangan, tim Brigade KSPSI akan langsung bergabung dalam operasi penanggulangan bencana bersama unsur terkait. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Kabar berikutnya, Angkatan Muda Partai Golkar AMPG menggelar Diklat Nasional Satgas Tanggap Bencana. Pelatihan ini digelar untuk memperkuat pengiriman relawan dan bantuan kemanusiaan ke wilayah bencana di Sumatera dan Aceh. Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar menggelar Diklat Nasional Satgas Tanggap Bencana sebagai bentuk tindak lanjut arahan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Pelatihan ini menjadi persiapan penting sebelum ratusan relawan AMPG diterjunkan langsung ke wilayah terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar M. Sarmuji mengatakan bahwa diklat Satgas dilakukan untuk memastikan kesiapan relawan, mulai dari pembukaan dapur umum, pembersihan puing, hingga prosedur penyelamatan diri di lokasi bencana. Pelatihan ini juga menjadi bagian dari upaya Golkar mempercepat pengiriman bantuan kemanusiaan. Hingga saat ini, bantuan tahap pertama sebesar 3 miliar rupiah telah disalurkan dan tahap kedua senilai 4,7 miliar rupiah siap dikirimkan ke daerah terdampak. Pelatihan Satgas yang sudah diadakan berkali-kali, cuman dalam konteks yang sekarang dipersiapkan juga untuk berangkat ke lokasi-lokasi bencana. Kemarin sudah ada tim AMPG yang berangkat ke lokasi bencana, bahkan sejak hari kedua sudah menuju lokasi bencana. Ini juga akan diperkuat, mungkin akan digantikan yang kemarin mungkin sudah capek ditarik, ini menyusul ke lokasi bencana berikutnya. Jadi kita akan berkontribusi secara maksimal untuk menyalurkan bantuan kita, terutama yang dari DPP dan DPD Partai Golkar di lokasi-lokasi bencana. Ketua Umum PP AMPG Said Aldi Al-Idrus menegaskan bahwa relawan gelombang kedua sebanyak 150 orang diberangkatkan pada Senin dan bertugas hingga 20 Desember 2025. Fokus mereka tidak hanya membantu warga, tetapi juga membersihkan fasilitas umum serta rumah ibadah menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Dari Jakarta, Syana Serus, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI DKI Jakarta menggelar uji kompetensi jurnalis bagi insan pewarta televisi. Melalui kesempatan ini, para pewarta yang telah dinyatakan kompeten diharapkan mampu melaksanakan tugas dengan mengedepankan kode etik jurnalistik. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI DKI Jakarta menggelar uji kompetensi jurnalis televisi yang diikuti 21 peserta. Para pewarta yang diutus dari masing-masing stasiun televisi swasta ini siap untuk mengikuti uji sertifikasi kategori pewarta muda selama 2 hari di Gedung Dewan Pers Jakarta. Anggota Dewan Pers Muhammad Jazuli menyoroti salah satu dinamika dalam ekosistem media saat ini adalah maraknya kehadiran berbagai media baru, terutama kategori online atau daring yang memiliki klaim tersendiri sebagai bagian dari media arus utama di tanah air. Menjamurnya media-media baru yang mengklaim dirinya sebagai media mainstream, media arus utama, online terutama
tidak diimbangi, tidak dibarengi dengan kompetensi orang-orang yang menggawangi newsroom tersebut. Implikasinya output atau produk dari medianya berantakan. Sehingga apa? Diadukan. Nah, itu persoalan yang paling mendasar. Sementara itu, Ketua IJTI Pusat Heri Kurniawan, seperti yang disampaikan anggota Dewan Pers, di mana kepemilikan sertifikasi pewarta di era saat ini sangat penting guna mempertanggungjawabkan produk jurnalistik yang dibuat, terlebih produk tersebut hadir di tengah-tengah publik. Karena kita masyarakat pers, ekosistem pers di Indonesia itu secara regulatif itu memang harus memastikan setiap informasi yang diproduksi oleh para jurnalis profesional itu proper, bermanfaat untuk publik, apalagi saat ini di mana banjir informasi sangat luar biasa dan media mainstream, media arus utama tetap harus menjadi pilihan utama. Dan saat menjadi pilihan utama, maka karya jurnalistik yang dibuat itu memang harus betul-betul karya jurnalistik yang bisa dipertanggungjawabkan. Maksudnya apa? Artinya memang bukan hanya sekedar cover website, tapi dia memberikan dampak yang bagus untuk publik. Ketua IJTI Wilayah Jakarta Feby Busi Prastio menerangkan kompetensi jurnalis ini untuk melawan segala bentuk misinformasi yang terus berputar di masyarakat luas. Karena salah satu tujuan untuk mengadakan uji kompetensi ini adalah kita media di era digitalisasi seperti ini, kita harus melawan yang namanya hoax. Nah, itu salah satu dari peran uji kompetensi jurnalis dari para penguji. Nanti kita akan melakukan prosesnya dan hasilnya menjadi tanggung jawab kita bersama. Adapun salah satu pewarta mengungkapkan informasi uji kompetensi jurnalis ini didapat melalui rekomendasi kantor redaksi dirinya bekerja, serta menargetkan mampu membawa ilmu dan pandangan baru mengenai pembuatan dan mempertanggungjawabkan produk jurnalistik yang dibuat secara pribadi maupun dari redaksinya. Yang saya harapkan dari UKJ ini adalah tentunya di era disrupsi media atau AI, saya bisa lebih berkompetensi lagi untuk mengetahui etika-etika jurnalistik yang tengah berkembang. Lalu untuk karir saya juga, semoga dengan uji kompetensi jurnalistik ini, saya juga lebih kompeten untuk mengetahui etika-etika jurnalistik yang diadaptasi dari Dewan Pers. Lalu sebagai wartawan juga menjunjung tinggi independensi, akurasi, dan verifikasi dari berita atau informasi yang kantor saya atau saya sendiri tulis atau produksi di newsroom untuk layar kaca TV. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuanggara, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.